Hai brother and sister, semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita film ini. Mari kita mulai. Di scene ini anaknya si McNeil berada di rumah sakit untuk menjalani serangkaian pengecekan medis. Di awal terlihat baik-baik saja dalam pengecekannya. Lalu tiba-tiba si anak mulai bertingkah aneh saat pengecekan di pertengahan, seperti menolak untuk dicek suhu tubuhnya dan mulai bertingkah aneh dengan bergumam dan menari-nari. Dan sampailah kepada kesimpulan dokter yang menyatakan dengan bahasa medis bahwa anak si McNeil itu tidak ada gangguan lain-lain melainkan gangguan saraf. Dan keesokan harinya, pesta yang telah direncanakan si McNeil di rumahnya pun terlaksana. Di rumahnya pun banyak teman dan koleganya yang datang. Mereka saling berbincang dan bernyanyi bersama. Tapi di saat mereka sedang asik bernyanyi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh anak si tante yang datang menemui mereka semua yang sedang bernyanyi. Dan dengan tingkah yang aneh dan tatapan yang tajam, dia pun berkata, "Kau akan menemui ajalmu di sana, Kisanap." Dan kemudian dia pipis berdiri di atas karpet. Semua pun tercengang melihatnya, dan kemudian McNeil langsung membawa Regan kembali ke atas dan memandikannya. Setelah selesai mandi, Regan pun bergegas untuk tidur. Dan setelah itu, McNeil keluar dari kamar Regan, dan selang beberapa menit ketika McNeil sedang menuruni anak tangga, Regan pun berteriak sangat keras memanggil-manggil nama ibunya, dan membuat McNeil terkejut dan berlari menghampiri anaknya yang ada di kamar. Lalu, kejadian seram dan mengasihkan pun terlihat di situ, karena ranjang yang ditiduri Regan bergoyang-goyang seperti odong-odong. Pada pagi harinya, McNeil kembali membawa Regan ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku Regan. Dan yang paling mengagetkan kita bukan hasil pemeriksaan medis Regan kembali, tapi kenapa dokter merokok di rumah sakit. Aduh, cemananya kok dok. Kemudian Regan pun melaksanakan serangkaian operasi pada sarafnya dan juga melakukan ronsen pada kepalanya. Kemudian para dokter pun memeriksa hasil ronsen Regan dan mendapati hasil yang normal pada kesehatan dan sarafnya Regan. Di situ para dokter pun heran sebenarnya apa yang terjadi pada Regan. Dan singkat cerita, dokter dikagetkan oleh kondisinya Regan yang semakin memburuk. Dan dokter pun mengunjungi rumah McNeil untuk memeriksa kondisi Regan di rumahnya. Dan setelah itu, dokter pun masuk ke kamar Regan dan mendapati tubuh Regan terlihat kejang-kejang dan tiba-tiba Regan mengalami kesurupan dan menampar si dokter. Untuk menenangkan Regan, dokter pun terpaksa menyuntik obat bius kepadanya. Dan setelah itu, McNeil pun menanyakan penyebab Regan seperti itu. Dan para dokter pun tetap pada kesimpulannya. Regan tetap mengalami penyakit yang sama pada sebelumnya. McNeil pun tidak puas dengan jawaban para dokter dan membuat dia marah besar. Dan untuk ketiga kalinya, Regan menjalani serangkaian pengobatan kembali ke rumah sakit. Karena para dokter penasaran kepada Regan, apa penyakit yang sebenarnya dia idap. Dan para dokter pun dibuat bingung dengan hasil yang ketiga. Dan ternyata kondisi Regan itu normal-normal saja, sehat secara jasmani. Lalu McNeil pun stres memikirkan apa yang terjadi pada anaknya. Ketika McNeil pulang dan sampai di rumah, setelah berkonsultasi dengan dokter, McNeil pun dikagetkan dengan suara dering telepon masuk dan lampu yang berkedap-kedip di dapur. Dan kemudian Share?
McNeil pun datang ke kamar Regan dan mendapati jendela kamar yang terbelalak lebar dan membuat udara di kamar itu menjadi dingin sekali. Lalu McNeil mencari asisten rumah tangganya yang bernama Sharon dan menanyai dia, "Kemana saja kamu?" Dan Sharon berkata, "Aku menitipkan Regan pada Burke," yang tidak lain temannya McNeil. Dan setelah itu, bel rumah berbunyi dan ternyata Chuck, teman McNeil, memberi kabar bahwa Burke tewas dengan terjatuh dari tangga di samping rumah McNeil. Dan setelah itu, jump scare pun terjadi. Regan kemudian dibawa ke psikiater dan diperiksa kejiwaannya. Oleh psikiater, Regan diajukan beberapa pertanyaan. Dan melakukan terapi yang membuat psikiater ingin bicara dengan makhluk yang ada di tubuh Regan. Dan tiba-tiba, makhluk itu muncul dari dalam jiwa Regan dan terlihat seperti orang kesurupan seketika Regan mencopot kantong menyan psikiater itu. Balik lagi kita ke scene Pastor Karras yang sedang dijumpai dan ditanyai oleh detektif yang menangani kasus kematian Burke Dennings, temannya McNeil, yang diduga kematiannya itu tidak wajar. Karena kematian Burke Dennings mempunyai keadaan kematian dengan kondisi kepala terpelintir, dan detektif menduga kematiannya itu ada kaitannya dengan guna-guna. Dokter-dokter yang putus asa menyarankan McNeil untuk meminta sebuah pengusiran setan yang dilakukan oleh Pastor Karras. McNeil pun bermaksud menemui Pastor Karras yang dikenalinya sebagai pendeta juga psikiater. Detektif semakin penasaran dengan kematian Burke Dennings, dan dia lalu mengunjungi dan bertamu ke rumah McNeil. Dan dia banyak bertanya dan menginterogasi McNeil tentang kematian Burke Dennings. Detektif pun memberitahu kronologisnya dan kematian tidak wajar Burke Dennings kepada McNeil. Singkat cerita, detektif pulang dari rumah McNeil dan tidak beberapa lama, terdengar suara gemuruh datang dari kamar Regan. Lalu McNeil pun mendatangi kamar Regan dengan tergesa-gesa dan melihat banyak barang-barang berterbangan. Dan seketika adegan mengerikan pun terlihat. McNeil pun memutuskan bertemu dengan Pastor Karras dan menceritakan semua kejadiannya yang dialami dia dan putrinya Regan. McNeil memohon dan meminta bantuan kepada Pastor Karras untuk membantu dirinya. Tiba saatnya Pastor Karras menemui Regan. Regan yang sedang setengah kerasukan mengaku bahwa ia memang dirasuki setan, tetapi bukan oleh setan biasa, melainkan oleh iblis itu sendiri. Pastor Karras kemudian setuju untuk melakukan pengusiran setan dan kini meminta bantuan gereja untuk mengirimkan seseorang yang lebih senior. Maka gereja memanggil Pak Merin alias Profesor untuk melakukan pengusiran setan bersama Pastor Karras karena Bapak Merin sudah berpengalaman, meskipun gereja mengetahui kelemahan jantung Bapak Merin yang membuat ia dibebas tugaskan beberapa tahun lalu. Scene terakhir pun tiba. Pada klimaksnya, Pastor Karras dan Pastor Merin berusaha mengusir setan dari tubuh Regan, dan setelah berkali-kali diberikan beban mental dan beban verbal pada mereka berdua, Pastor Merin pun meninggal karena serangan jantung sebelum sempat menelan CPR miliknya. Pastor Karras yang melihat hal itu berusaha menolongnya, namun terlambat. Pastor Karras mencekik Regan dan meminta kepada setan di dalamnya agar merasuki dirinya saja. Setan itu kemudian memasuki Pastor Karras yang kemudian menerjunkan dirinya sendiri ke jendela lantai 2, membuat tubuhnya terjatuh dan terguling di tangga yang curam dekat rumah tersebut dan meninggal. Setelah akhir peristiwa tersebut, Regan dan McNeil memutuskan untuk meninggalkan Georgetown dari segala trauma.
Regan tidak mengingat sama sekali mengenai kejadian pengusiran setan dari dirinya. Drama